Saudara sekalian yang saya muliakan, di malam mulia ini saya akan berpesan kepadamu beberapa pesan yang kalau kamu pegang ini seumur hidupmu akan jadi sebab keselamatanmu dunia sampai akhirat. Ingat terus pesan saya. Mudah-mudahan kita masih ada umur panjang untuk tetap bisa ketemu. Tapi kita nggak pernah tahu kapan aja datang menjemput kita. Karenanya mudah-mudahan biar kita bisa ada sesuatu yang bisa kita pegang terus-terusan dalam seumur hidup kita. Pesan-pesan yang saya ambil pelajaran ini dalam bulan suci Ramadan. Teman-teman saudara sekalian, ngajarin kita beberapa hal Ramadan ini. Yang nomor satunya, saudara sekalian, kita kalau puasa harus, menurut Imam Syafi'i, hukumnya wajib untuk memalamkan niat. Kan begitu? Puasamu nggak sah kalau sebelum kamu mulai masuk puasa kamu belum niat. Puasanya diawali sebelum kamu memulai puasa. Puasanya mulai subuh, sebelum subuh itu harus sudah ada niat. Ngajarin kita betapa pentingnya niat. Ulama-ulama 4, al-a'immah, imam-imam madhab ahli sunnah wal jamaah, semuanya mewajibkan niat dalam puasa ini. Hanya saja ada perbedaan. Menurut Imam Malik boleh niatnya awal bulan, satu kali mencukupi dari sepanjang bulan. Menurut Imam Abu Hanifah boleh niat selagi sebelum gugur. Tapi saya tahu semua di Indonesia rata-rata ya, rata-rata di Indonesia kita ini mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa setiap malam wajib niat, yaitu sebelum subuh, sebelum terdengar azan subuh sudah harus niat terlebih dahulu, mengajarkan kepada kita betapa pentingnya niat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka pesan saya yang pertama untukmu adalah dalam hidupmu benerin niatmu. Benerin niatmu. Yang pengen nikah, niatnya jangan cuman sekedar biar ada yang nafkahi. Dek, ada banyak banget para orang tua yang bahkan tega-teganya berkata kepada anak perempuannya, buruan di sana nikah, ibu udah capek nafkahin kamu, bapak udah kesulitan nafkahin kamu. Bu, Pak, yang nafkahin anakmu sebagaimana juga yang menafkahi kamu, pemberi rezekinya satu, namanya Allah. Kamu dek kalau mau nikah, kamu bu kalau mau ngawinin anakmu, jangan punya niatan biar ada yang nafkahin anakmu atau biar ada yang nafkahi dirimu. Dari sejak kamu berada di rahim kandungan ibumu, yang nafkahi kamu cuma satu, namanya. Menurut kamu rumitan mana? Nafkahin bayi dalam kandungan atau nafkahin kamu yang udah bisa kelihatan masa pelit? Saudara sekalian yang saya muliakan, jauh lebih rumit menafkahi dirimu di dalam kandungan. Bikinin mata, bikinin usus, bikinin urat, mencerna semua yang dimakan orang tua hingga ibu, hingga kemudian membentuk organ-organ dalam tubuh. Kamu dilihat aja itu harus pakai
Saya punya teman, dia setiap hari harus banget wajib minum bergelas-gelas kopi. Saya rasa kalau belum minum kopi itu kayak belum bangun gitu saja. Nyawa saya belum kumpul. Kirain nyawa kayak apaan, mesti kumpul dulu. Marisan kali. Saudara sekalian yang saya muliakan, saya tanya karena saya tahu kadang-kadang kopi kurang baik untuk ibu hamil. Saya tanya sama dia, terus kalau kamu hamil gimana? Ustazah, saya kalau hamil sudah mendadak gak suka kopi. Gak suka kopi. Sama sekali gak kepengen kopi dan gak suka kopi, Ustazah. Lihatin, kok bisa selera ganti? Kok bisa kalau nggak hamil nyawanya belum kumpul? Kalau nggak minum kopi begitu hamil bahkan nggak bisa kecium bau kopi, kok bisa? Karena Allah tidak hanya sedang ingin memberi rezeki buatmu, tapi ingin memberi rezeki kepada anakmu. Maka apapun yang berbahaya bagi anakmu, Allah jadikan kamu tidak lagi memiliki kesukaan terhadap hal tersebut. Iya, bagaimana Allah memberi rezeki. Maka jangan pernah punya niatan mau kawin biar ada yang nafkahin. Enggak gitu ceritanya. Enggak gitu caranya. Terus niatnya apa Ustazah? Nyari ridho Allah, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnahnya Rasulullah, jalan hidupnya Rasulullah. An-nikahu sunnati, nikah adalah sunnahku, jalan hidupku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggak suka, enggak setuju dengan konsep pernikahan, falaysa minni, maka bukan termasuk dari golonganku. Subhanallah, Nabi nggak bilangnya siapa yang nggak nikah bukan termasuk dari golonganku, nggak gitu. Nabi kesian sama para jomblo. Enggak, Nabi nggak bilang siapa yang nggak nikah, bukan itu konsentrasinya. Tapi Nabi bilang siapa yang nggak setuju sama konsep pernikahan. Emang ada bersama orang nggak mau nikah? Lah banyak sekarang deh. Banyak banget sekarang. Apalagi kalau kamu pergi ke negara-negara yang sudah maju, banyak yang orangnya memilih untuk nggak mau nikah. Ribet ngadepin mertua, katanya begitu. Saya ngadepin diri sendiri aja pusing, apalagi ngadepin orang lain, katanya begitu. Ya Allah, yang laki-laki nggak mau nikah, saya udah susah-susah kerja terus harus nafkahi orang lain, bukan apa-apanya saya, oh enggak, katanya begitu. Ya Allah, Nabi nyuruh kita buat nikah, nikah sunnati. Bahkan dalam hadisnya Nabi Muhammad mengatakan syirarukum uzabukum wa syiraru mautakum uzabukum. Yang terburuk di antara kalian adalah yang nggak mau menikah, dan nanti yang paling buruk di dalam alam kubur juga yang nggak mau menikah. Ayo bismillah. Ya menikah. Jadi itu sebenarnya tante-tante yang suka pada nanyain kamu kapan nikah, itu sebenarnya sedang mempromosikan sunnahnya Nabi Muhammad lah begitu. Jadi kamu jawab aja hari Sabtu kalau nggak Minggu tante, kalau nggak hujan gitu. Bismillah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, niatnya benerin niatnya. Para ibu-ibu hamil punya anak, Bu, jangan punya niat anak saya investasi saya, biar ada yang ngurusin saya di masa tua. Ibu, Bu, kadang-kadang kamu juga nggak perlu diurusin loh Bu, belum tentu kamu perlu kurus.
dari sejak kamu berada dalam rahim ibumu, Allah sudah mengurusimu. Tenang aja, tenang aja. Ada berapa banyak bahkan anak yang sampai tua diurusin orang tuanya, betul? Ada berapa banyak orang-orang tua yang ngurusin anaknya, betul? Masya Allah, Bu. Gak usah takut, gak usah takut. Yang ngurusin kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak juga orang tua punya anak banyak, anaknya gak ada yang ngurusin dia, betul? Gak usah khawatir. Jadi kalau kamu punya anak, niatin apa Ustazah? Niatin anakmu buat Allah, karena memang anakmu miliknya Allah. Niatnya yang benar. Niatnya yang benar. Itu qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Tuh, niatnya Sayyidah Hannah, ibunda dari Sayyidah Maryam. Saudaraku sekalian, saya melihatkan dalam Ali Imran ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan tatkala Sayyidah Hannah hamil sesudah cukup lama menikah dengan seorang laki-laki saleh bernama Imran. Nggak hamil-hamil, tiba hamil, senang banget, kira banget, bahagia sekali. Dia bilang dalam kebahagiaannya, dia nggak bilang investasi nih buat saya nanti kalau tua, nggak gitu. Dia niatkan buat apa? Biar ada yang meneruskan usaha keluarga, biar ada yang melanjutkan harta dan hak waris. Nggak gitu urusannya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, biar ada yang melanjutkan ilmu atau pondok pesantren yang saya bangun misalnya begitu. Nggak gitu. Lantas apa niatnya? Ini nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku niatkan anak dalam kandunganku ini persembahanku untukmu ya Allah, hadiahku untukmu ya Allah, wakafku untukmu ya Allah, maka terimalah ia dariku. Lahirlah Sayyidah Maryam. Bu, saya sering banget, saya punya guru Baba Nur. Itu kalau saya lihat kan Baba Nur itu kalau udah ketemu sama orang soleh gitu kan, Baba, orang ini Masya Allah, Baba begini. Terus Baba biasanya cari tahu ibunya kayak gimana. Dan subhanallah, selalu aja orang-orang soleh itu, orang-orang soleh, orang-orang besar, orang-orang Masya Allah, itu orang tuanya juga Masya Allah. Terus Baba bilang begini, ala niyati abaihim ya Halimah, ala niyatihim. Ini anak-anaknya pada jadi anak-anak Masya Allah Halimah karena niat orang tuanya, karena niat orang tuanya. Baba bahkan nggak bilang karena orang tuanya juga soleh, nggak gitu. Baba nggak bilang karena tirakat orang tua, nggak gitu juga. Baba bilang ala niyati abaihim ummahati, karena niat baik orang tuanya. Oh, saya telat ngomongin gini, saya udah punya anak gede-gede. Ya ada cucu dah ya, cucu ya. Dikasih tahu ke anak-anakmu, gitu kan? Dari sejak hamil niatnya yang bagus-bagus, niat yang benar-benar. Biar anak saya bisa jadi hamba Allah yang soleh. Anak saya bisa jadi hamba Allah yang solehah. Anak saya bisa menjadi orang-orang yang sujud di atas muka buminya Allah. Anak-anak saya bisa jadi penerus dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak saya Allah, jadikan ia sebagai umat Nabi Muhammad yang kelak di hari akhirat akan berada di saf-saf terdepan dari baginda kami Nabi besar Muhammad. Niatnya yang bagus, niatnya yang bagus. Termasuk dalam hari-hari kita nih, nggak hanya urusan-urusan besar nikah, punya anak, bahkan urusan-urusan yang kecil, urusan-urusan yang kecil-kecil. Kita masak, niat yang bagus.
Para orang tua, kamu tiap hari kan masak nih modelannya nih. Nah kan, di dapur masak tuh jangan nggak pakai niat. Jangan nggak pakai niat. Niat memasak, membantu umatnya Nabi Muhammad, hamba-hambanya Allah, memasakkan masakan yang bergizi untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Pakai niat, teman-teman sekalian. Bahkan ada orang soleh, dia bilang sama istrinya, dia bilang, ambilin saya sisir. Istrinya pergi ke kamar ambilin sisir, sama kacanya juga enggak, diem aja. Sama kacanya juga enggak. Akhirnya dibawain ke istrinya, iya deh. Tanyain kaca doang lama banget, iya belum ketemu niatnya. Kalau sisirannya tadi tuh udah ketemu saya niatnya. Nabi Muhammad kabarnya bersisiran, saya sisiran. Waktu kamu tanya pakai kaca apa enggak, saya jadi mikir Nabi Muhammad pakai kaca apa enggak ya? Niatnya biarin sama niatnya Nabi. Subhanallah. Kamu pakai baju, niat untuk aurat. Kamu makan, niat tagawi di ibadatillah, biar kuat menjalanin ibadah kepada Allah. Niatnya benerin. Kamu tidur, niat. Tidur tuh fungsinya apa? Fungsinya apa tidur? Ngilangin ngantuk. Kan begitu? Cara paling bener ngilangin ngantuk adalah dengan tidur. Jadi siapapun di sini yang ngantuk silahkan tidur. Jadi teman-teman, ketika kamu tidur, niatin tidurmu untuk kesehatan biar kuat menjalankan ibadah. Tidurmu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidur juga tidurlah. Begitu. Apapun aja yang kita kerjakan, bahkan sekedar senyum yang kamu senyumkan di bibirmu, niat ittiba. Karena katanya Nabi Muhammad, ibtisama ala wajhi akhikal muslim sadaqah. Senyummu di wajah sesama umat Islam bernilai sedekah. Asalkan jangan yang cewek nih, adik-adik apalagi nih, senyumnya lebar banget pas ketemu sama Gus. Jangan ya dek ya, sama perempuan bahkan keluargamu senyum, senyum. Ketemu sama suami senyum, ketemu saudara senyum. Niatin sedekah, niatin sedekah. Kita kan disuruh setiap kali ketemu orang suruh sedekah, berat, betul kan? Apalagi yang kalau mau sedekah pakai perhitungannya panjang banget di kalkulator. Nanti kalau saya keluarin duitnya ntar buat beli tambahan kerudung nggak ada nih, duitnya kurang buat bikin opor lebaran. Kadang-kadang kita kalau mau sedekah tuh panjang perhitungannya. Berat buat sedekah, tapi jangan sampai berat buat senyum, insya. Tapi jangan sampai juga pas lagi ada kotak sedekah kita senyumin aja. Tetangganya nanyain, kok bukan masukin duit kamu senyum, bukan Nabi kan senyum sedekah. Ya kotak amal juga kali ya Bu. Saudariku sekalian yang saya mengatakan, niat, benerin niat, benerin niat. Dan saya diajarin sama guru-guru saya, amal ibadah di bulan Ramadan itu berkali-kali lipat, berkali-kali lipat. Bahkan ada yang mengatakan sampai dengan 1000 kali lipat. Amal ibadah di bulan suci Ramadan dilipat gandakan hingga 1000 kali lipat, termasuk niat, termasuk niat. Jadi pesen Sayyidil Habib Umar bin Hafid di salah satu Ramadan kami di hari terakhirnya, kata Habib Umar bilang begini nih, kita nih sekarang berada di hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Kata beliau, beberapa jam lagi pahala yang asalnya berlipat 1000 kali lipat
turun kembali kepada standar perhitungan awal. Hujan rahmat yang terguyur dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, begitu malam Lebaran terhenti. Meskipun memang di malam Lebaran itu juga merupakan salah satu dari malam-malam di mana doa mustajab. Kesunahan taraweh yang semula ada di selama bulan suci Ramadan menjadi enggak lagi sunnah di malam Lebaran. Kata Habib Umar, karena di sisa waktu kalian buruan kerjain amal-amal. Ini kita sekarang berada di hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Salah satu yang mesti kita perbanyak, mesti kita lakukan dengan seoptimal mungkin di sisa Ramadan kita adalah perbanyak niat soleh, perbanyak niat-niat yang bagus-bagus. Sepanjang tahun ini sholatnya mau lebih awal, sepanjang tahun ini sholatnya mau berjamaah, sepanjang tahun ini lebih mengutamakan sholat, lebih memperhatikan, memprioritaskan sholat, terutama yang biasanya saat belanja sholatnya jadi berantakan, ya, belanja sholatnya berantakan padahal belanjanya di Shopee. Habis waktu cari kerudungan satu, scroll 3 jam belum ketemu. Dek, ayolah bismillah, jangan sampai ntar di hari akhirat pas dibuka layar mau kelihatan scroll Shopee mulu. Niatin sepanjang Ramadan kali ini, nih sisa Ramadan yang kita punya, niatin dengan niat-niatan baik yang akan kita lakukan di sisa kehidupan kita. Mau lebih rapi hadir majelis ilmu, mau lebih sering mendengarkan kajian-kajian, mau lebih banyak sholawatan, mau lebih banyak membaca Al-Quran. Jangan sampai nih ya Ramadan aja deh nih, urusan Quran nih biar cepat selesai. Habis begitu selesai Ramadan, Qurannya ditaruh di laci, Qurannya ditaruh di lemari dan gak dibuka sampai Ramadan berikutnya. Kerjaan siapa tuh kayak begitu? Ayo bismillah, kita niatin hubungan kita dengan Al-Quran juga akan kita perbaiki di sisa kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saya sekalian, banyak-banyakin niat biar sepanjang tahun lebih banyak sedekahnya, niat biar sepanjang tahun lebih baik hubungannya dengan keluarganya, niat untuk memperbaiki akhlak kita di sisa kehidupan kita, niat aja yang banyak-banyak nih sepanjang hari-hari ini kita benerin niat-niat kita, mudah-mudahan dapat dilaksanakan insya Allah. Niat mau jadi hamba Allah yang soleh, niat mau ninggalin dosa-dosa, niat mau melakukan segala kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan Allah ijabah semuanya. Man fatah ala nafsihi baban niyah salihah fatahallahu lahu sab'ina bab min abwabit taufiq. Seorang ulama mengatakan siapa yang membuka untuk dirinya satu pintu niat berbuat baik, Allah akan bukakan untuknya 70 pintu dari pintu-pintu kemudahan berbuat kebaikan. Gitu. Yang nomor 1 dari pesan saya nih di sisa Ramadan kita, yuk benerin niat, bagusin niat, banyakin niat-niat solehah insya Allah. Kemudian yang kedua, teman-teman saudara sekalian, ninggalin dosa. Ini bulan Ramadan nih, Ustazah bulan Ramadan gak boleh pacarannya. Tapi habis Ramadan juga gak boleh. Kayak dikirain Ramadanan doang gitu yang gak boleh pacaran. Ustazah katanya kalau kita ngomongin orang pas puasa kita batal ya pahalanya. Tapi emang yang namanya ngomongin orang biar kata habis lebaran juga tetap haram. Ninggalin dosa itu bukan terima selama bulan suci Ramadan. Betul bahwa selama bulan suci Ramadan
Para ulama mengatakan bahwa nilainya dosa berkali-kali lipat selama bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena waktunya mulia, jadi kualatnya lebih banyak. Sama halnya dengan kalau kita ngerjain dosa di Mekah, ngerjain dosa di Madinah, lipat-lipat bahayanya. Teman-teman saudara sekalian, demikian pula yang kita mengerjakan dosa nih di bulan suci Ramadan semacam ini, laknatnya Allah jadi tambah semakin besar. Maka kita belajar di bulan suci Ramadan untuk ninggalin dosa di sisa kehidupan kita. Diharapkan selama bulan suci Ramadan kita mulai terbiasa ninggal dosa. Habisnya Ramadan terusin ninggal dosanya, lanjutin ninggal dosanya, lanjutin. Yang asalnya gampang bohong selama bulan Ramadan nggak mau bohong, takut batal pahala puasa. Begitu datang Lebaran, terusin ninggal bohongnya. Jangan mau bohong, jangan mau bohong. Jujur aja, nggak apa-apa, jujur aja. Habisnya berat ustazah, nanti kalau saya jujur tuh ustazah dimarahin, nanti kalau saya jujur tuh ustazah ada aja gitu masalahnya ustazah. Belum tentu, belum tentu. Kadang-kadang kamu bohong juga tetap kena marah, sama-sama kena marahnya. Tapi kan mendingan kalau kena marahnya sama orang aja daripada kena marahnya Allah. Ya, belajar ninggal dosa, insya tinggalin dosa, tinggalin dosa. Kita nggak pernah tahu kapan hari kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah paling besar, katanya bagindamu Nabi besar Muhammad. Dek, katanya bagindamu Nabi besar Muhammad, orang yang paling sayang sama kamu, orang yang paling paham jalanmu menuju surga, orang yang paling paham caranya menghindarkanmu dari siksa api neraka. Katanya Nabi Muhammad, ittaqil maharim takun a'badan nas. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Tinggalin dosa, kamu bakalan jadi ahli ibadah paling nomor 1. Tinggalin dosa, kamu jadi ahli ibadah. Kamu jadi orang yang paling ahli ibadah. A'badan nas. Orang paling ahli ibadah bukan yang tahajudnya paling banyak, bukan yang puasanya paling banyak, bukan yang baca Qur'annya paling banyak. Kata Nabi Muhammad, yang paling ahli ibadah adalah yang paling ninggal dosa. Saat bersama, saat sendiri, saat tak ada mata yang menatapmu selain pandangan mata Allah, pandangan mata para malaikat yang menyaksikan perbuatan. Buatlah agar apa yang tampak pada zahir menjadi juga sesuatu yang ada dalam batinmu. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu doanya yang begitu indah. Sering saya dengerin guru-guru saya berdoa dengan doa tersebut. Apa doanya? Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati wa alaniyati salihah. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati wa alaniyati salihah. Ya Allah, jadikanlah, Allahumma ij'al sarirati, ya Allah, bukan roti ini ya. Ustazah kayaknya ngendorse deh. Enggak, itu hadis Bu Dek. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati hasanah. Ya Allah, jadikanlah sarirati,
yang tersembunyi dari diri saya. Keadaan kita saat sendiri, nah itu kan tersembunyi tuh, nggak kelihatan orang. Keadaan hati kita kan tersembunyi tuh, orang nggak bisa lihat. Katanya kan gitu, dalamnya lautan bisa diukur, tapi dalamnya hati manusia siapa yang tahu? Yang nggak pernah tahu hatinya orang. Teman-teman sekalian, hati kita juga orang nggak ada yang tahu. Hati kamu nggak ada yang tahu. Nabi ngajarin kita doa, ya Allah, kata Nabi Muhammad, jadiin yang tersembunyi dari diri saya, yang nggak kelihatan dari diri saya, yang tersimpan di dalam diri saya. Jadikan hati saya, ya Allah, khairan min alaniyati, lebih baik daripada keadaan fisik saya, dari keadaan zahir saya. Jadikan yang tersembunyi dari diri saya, hati saya, ya Allah, keadaan batin saya lebih indah daripada tampilan zahir saya, ya Allah. Jangan sampai kelihatannya seger, dalamnya busuk. Jangan sampai kelihatan luarnya indah, dalamnya berbau bangkai. Jangan sampai kelihatannya kayak soleha, padahal Allah memandang hati kita dengan pandangan penuh laknat. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang menyangka, orang lain menyangka kita baik, padahal Allah tahu isi hati kita yang penuh dengan kebusukan dan keburukan. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati wa alaniyati salihah. Ya Allah, jadikanlah yang kesimpan di dalamnya, Allah, hati saya yang gak kelihatan nih, perasaan saya gak kelihatan. Jadikan lebih indah, ya Allah, dari tampilan luar saya, dan jadikan tampilan luar saya tampilan yang solehah, tampilan yang baik. Artinya kita minta yang baik biar bagus, yang dalam lebih bagus lagi. Yang luar ninggalin dosa, yang dalam kepengenan ngerjain dosa pun gak ada. Katanya Sayyidil Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, salah satu dari wali min awliyaillah, sahib Masilah, salah satu wali di kota Masilah, sampai-sampai waktu zaman beliau hidup, dan beliau salah satu dari rijalus sanad yang saya ambil sanad keilmuan saya bersambung juga sama beliau, Sayyidil Habib Abdullah bin Husain bin Tahir alaihi ridwanullah. Beliau mengatakan, katanya beliau, ma fa'altu makruhan wala hamamtu bi fi'il makruh. Saya nih seumur hidup tahaddutan bin nikmah, kata beliau. Saya ingat-ingat, saya sedang mengingat nikmatnya Allah kepada saya bersyukur. Hal yang saya syukuri dalam kehidupan, kata beliau, ma fa'altu makruhan wala hamamtu bi fi'il makruh. Saya seumur hidup saya, sejak saya balik sampai sekarang, nggak pernah ngerjain makruh, apalagi haram. Makruh saya nggak pernah kerjain. Wala hamamtu bi fi'il makruh. Bahkan kepengen aja ngerjain makruh nggak pernah. Jagain zahir, jagain hati sampai sebagus itu, sampai nggak pernah ngerjain perkara makruh, jangankan yang haram, bahkan pengen ngerjain makruh pun enggak, apalagi haram. Nggak pernah kepikir, nggak pernah. Buat ngomong kasar, buat ngomong kotor, nggak pernah kepikir. Ibu-ibu, betapa seringnya kita nih nggak ngomong kasar, tapi hati kita, coba tuh diingat-ingat hatinya. Kalau lagi kesel-kesel di jalan,
kita lagi jalan di trotoar, tiba ada mobil ngebut yang akhirnya nyipratin air sampai ke baju kita. Hati kamu langsung ngomong apa sama dia? Itu kalau yang alhamdulillah hati doang masih bagus tuh. Seringnya kan udah langsung keluar kata-katanya, isi kebun binatang keluar semua tuh. Ya Allah, ya Allah. Siapa yang di sini yang kalau suaminya marah, mulutnya sih nggak jawab tapi hatinya berisik? Hatinya berisik di saat kepalanya bilang jangan jawab, jangan jawab, jangan jawab, jawab. Tapi hatinya nih. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati wa alaniyati salihah. Juga ada doa diajarkan baginda Nabi Muhammad. Ini saya lagi senang banget nih sama doa ini nih. Sering banget baca doa ini. Hampir tiap habis sholat saya baca doa ini. Ada waktu-waktu mustajab saya baca doa ini gitu. Doa indah diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Belakangan beberapa bulan yang lalu, saya juga dengar Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti ngajarin doa ini juga. Kata beliau, salah satu doa yang sangat sering saya baca. Beliau bahkan cerita, saya lagi duduk baca doa itu, saya berdiri baca doa itu. Kapan saya baca doa itu? Indah doanya. Begini bunyinya. Ini saya yakin ibu-ibu nih, Ustazah tulisin. Panjang, Ustazah panjang. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atik ma tuballighna bihi jannatik. Wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya. Wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa hawlina wa quwwatina ma ahyaitana. Innaka ala kulli syai'in qadir. Atau ada juga waj'al tha'rana ala man zalamana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina. Nah itu doanya. Doa sangat indah diajarkan baginda kita. Minta sama Allah. Apa tuh? Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, anugerahkanlah dalam hati kami rasa takut padamu, mencegah kami dari berbuat dosa. Rasa takutnya tuh yang cukup ya Allah, bikin kami takut buat ngerjain dosa. Kita ini bukan nggak punya takut sama Allah kalau ngerjain dosa, kita takut, tapi rasa takutnya nggak cukup. Rasa takutnya nggak cukup bikin kita nggak gibahin orang, makanya kita masih gibahin orang. Rasa takutnya nggak cukup buat kita nyegah kita dari marah-marah, makanya kita masih marah-marah. Rasa takutnya nggak cukup buat bikin kita nggak bohong, makanya kita masih bohong. Kita bukan nggak punya rasa takut sama Allah. Kalau ditanya kamu nggak takut apa pada Allah, kok kamu bohong? Takut, cuman nggak cukup. Takut kita masih nggak cukup untuk bisa bikin kita tercegah dari perbuatan-perbuatan dosa. Minta sama Allah, ya Allah kasih bagi, ya Allah. Bu, kalau doa jangan cuma minta dibagi duit. Jangan cuma minta dibagi duit, Bu. Gak boleh Ustazah. Boleh, tapi jangan cuma minta itu. Takut ntar begitu mati kamu nyesel. Udahlah duit gak dibagi, yang lain gak dibagi juga karena gak pernah minta. Betul? Betul? Iya. Ya Allah,
bagi kasih ya Allah. Dalam hati saya rasa takut padamu, mencegah aku dari berbuat dosa ya Allah, mencegah kami dari berbuat dosa. Ustaz, kok kami padahal kan yang doa saya sendirian, kenapa kami niatin buat anak-anakmu, bagi pada anak-anak saya Allah. Rasa takut mencegah dia dari perbuatan dosa. Ustaz kan gak punya anak, kok kalau doa minta pakai na juga Ustaz? Iya, saya niatin buat suami saya niatin buat saudara-saudara saya niatin buat ponakan-ponakan saya niatin buat orang tua saya niatin buat semua orang-orang yang saya sayang. Ya Allah, iksim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Bagilah kepada kami ya Allah rasa takut padamu, mencegah kami dari berbuat dosa, rasa takut yang cukup untuk kami ninggalin dosa. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi wa min ta'atik ma tuballighna bihi jannatik. Ya Allah, kasih kepada saya ya Allah rasa taat, kasih kepada saya ya Allah ketaatan padamu, ibadah padamu ya Allah, ibadah padamu. Kasih kepada saya ibadah padamu yang mencukupi saya untuk masuk ke dalam surgamu. Kasih ibadah yang cukup buat masukin kita ke dalam surga. Apalagi kalau yang cita-citanya tinggi nih kayak saya nih, ibadahnya belum tentu tinggi, tapi saya kalau minta surga saya tinggi. Saya kepengen surga saya yang ada Nabi Muhammadnya. Saya kepengen surga saya yang ada Sayyidah Fatimahnya. Kayak rada-rada jomplang antara diri saya dan permintaan saya, tapi nggak apa-apa ya, namanya doa kan doa aja. Nggak apa-apa, kita minta aja yang tinggi-tinggi. Allah kasih saya Allah ketaatan yang cukup bikin saya bisa pantas ada di dalam surga, yang surganya ada Nabi Muhammadnya ya Allah, yang surganya ada Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah di sana. Kabarnya mereka berkumpul di tempat yang sama di hari akhirat nanti. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tuballighna bihi jannatak atau jannatik kalau pakai Jawa. Wa minal yaqin ma tuhawwin bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, karuniakan kepada kami ketaatan, karuniakan kepada kami keyakinan. Mohon maaf yang ketiga, ya Allah karuniakan kepada kami keyakinan yang membuat ringan musibah-musibah yang kami alami, ujian-ujian kami di dunia. Kasih kepada hati kami ya Allah keyakinan yang membuat kami bisa sabar ngadepin ujian-ujian dunia. Kasih yakinnya yang gede, imannya yang gede, kepercayaan pada Allah yang gede, sehingga saat lagi dikasih sakit, meskipun sakitnya berat, rasanya ringan. Meskipun ujiannya berat, ditinggal orang yang disayang berat, tapi karena yakinnya gede, jadinya ringan. Ujian difitnah orang, jadi ringan. Ujian disakiti orang, jadi ringan. Ujian dibenci orang, ringan. Ujian apapun bentuknya, jadi ringan. Ujian kemiskinan, berasa ringan. Kenapa? Yakinnya sama Allah gede. Sesuatu kalau yakinnya gede, ujiannya jadi berasa ringan. Wa minal yakin ma tuhawwin bi alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa hawlina wa quwwatina ma ahyaitana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kasih kepada saya ya Allah kenikmatannya mata, kenikmatannya telinga,
kenikmatannya kekuatan badan, kesehatan seluruh anggota tubuh kita selama kami hidup, kesehatan seluruh anggota tubuh selama kami hidup ya Allah. Ini doa kalau kamu baca terus-terusan, insya Allah seumur hidup kamu nggak dikasih keadaan tua yang lemah, keadaan tua yang pikun, yang keadaannya menyedihkan gitu. Kalau kamu baca terus-terusan, ya. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tuballighna bihi jannatik, wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi 'alaina masa'ibad dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa haulina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, sisakan untuk kami kenikmatannya mata, berikan untuk kami kenikmatannya mata. Jadi sepanjang hidupmu nggak akan buta, insya Allah. Sepanjang hidupmu nggak akan tuli, insya Allah. Kalau kamu baca terus-terusan, sepanjang hidupmu nggak akan lemah tubuhnya, insya Allah. Ma'ahyaitana ya Allah, selama kami hidup. Waj'al tharana ala man zalamana. Ya Allah, jadikanlah keburukan hanya untuk yang memusuhi kami ya Allah. Siapa yang memusuhi kita? Siapa yang menzalimi kita? Yang menzalimi kita setan. Ustazah, ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari setan-setan kami yang semua yang menzalimi kami itu ya. Musuh-musuh kami, musuh-musuh Islam tuh ya Allah, balas mereka. Tapi kami ya Allah sebagai hamba-hambamu jangan berikan hal-hal buruk dalam kehidupan kami. Waj'al tharana ala man zalamana wa la taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami adanya dalam agama kami. Jangan jadikan musibahnya musibah agama, nggak enak gitu. Musibah agama tuh kayak apa? Yang asalnya sholat jadi nggak sholat, yang asalnya tutup aurat jadi buka-buka aurat, bahkan yang asalnya Islam keluar dari Islam terus musibah agama. Ada orang yang alhamdulillah kerjain zina, hamil di luar nikah, itu namanya musibah agama. Musibah agama. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita dijauhkan dari semua musibah agama, insyaallah. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan perkara dunia sebagai puncak cita-cita kami, puncak harapan kami, puncak pencapaian kami, beban kami selalu ada urusan dunia. Jangan ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai prioritas kami dalam kehidupan. Wala mablagh ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai puncak pencapaian ilmu kami. Ilmu kami jangan ujungnya hanya sekedar urusan dunia aja gitu. Yang jadi pejabat, jangan sampai jabatanmu ujung-ujungnya hanya buat nyari dunia. Jangan sampai ilmu kamu yang jadi dokter, yang jadi apapun aja, jangan sampai pencapaian tertinggimu hanya sekedar urusan saya udah punya ini, saya udah punya itu gitu, dari harta dunia. Jangan ya. Biarkan ya Allah, jadikanlah apa yang kami miliki, apa yang telah kau karuniakan, puncak harapan kami, puncak cita-cita kami, puncak pencapaian kami adalah surgamu ya Allah. Kebahagiaan kami, kebahagiaan dunia hingga akhirat, insya Allah. Begitu ya, mudah-mudahan bisa diamalkan doa-doanya insya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, terakhir nasihat saya adalah benerin urusan makan. Nih pelajaran dari bulan suci Ramadan. Pelajaran dari bulan suci Ramadan. Kita tuh sukanya nih ya, coba kamu perhatiin. Kalau lagi puasa, lapar kita panjang. Pengen ini, pengen gado-gado, lontong, pastel, risol, bakwan,
lumpia, wih banyak banget, kolak, rujak, apa lagi nih, bakso, mie ayam, panjang bener, laparmu tuh panjang. Tapi begitu masuk waktunya buka puasa, kamu hanya makan kurma 3 buah, kemudian habis itu kamu minum air, habis itu makan 1-2 kue, udah penuh ternyata perutnya, udah kenyang ternyata. Teman-teman saudaraku sekalian, ternyata yang panjang itu bukan laparnya perutmu, tapi laparnya hawa nafsumu. Kita belajar nih dari puasa ini, besok-besok dipendekin aja laparnya hawa nafsu. Jangan kepanjangan, harus beli ini, harus beli itu, harus punya ini, harus punya itu, harus uangnya segini, harus uangnya begitu. Jangan teman-teman, jangan. Gak usah kegedean keinginanmu terhadap dunia. Biar jadi kayak orang-orang soleh. Mereka kalau doa, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan duit, uang, harta, dunia di tangan kami aja. Jangan jadikan dunia masuk dalam hati kami, ya Allah. Minta dunianya biar di tangan aja, gak usah masuk ke hati. Gak usah masuk hati, gak usah ambisi sama dunia, gak usah punya kepengenan banyak-banyak sama dunia. Kayak apapun banyaknya, yang kamu pengenin, yang Allah kasih adalah yang sudah tertulis bagimu. Saya kasih tahu, sebenarnya hisab yang paling panjang itu bukan untuk orang-orang yang kaya, apalagi jika hartanya banyak tapi hatinya nggak cinta dunia. Hisabnya pendek, hisabnya bahkan indah kalau dunianya dia peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk hamba-hambanya Allah, untuk hormat para ulama, untuk hormat orang-orang soleh. Itu hisabnya rendah, bahkan bisa jadi hisabnya indah, teman-teman. Yang paling panjang hisabnya di akhirat adalah orang yang penuh dengan ambisi terhadap dunia. Kalau saya punya uang sekian, saya pengen beli ini, saya harus punya ini, saya bakalan ini. Bisa jadi Allah menghisab atas hawa nafsumu tersebut, atas ambisi terhadap duniamu tersebut. Kesian banget kan, udahlah di dunia nggak punya, di akhirat dihisab pula. Itu sengsara banget tuh, asli sengsara banget. Kamu jangan mau jadi yang kayak begitu. Udah nggak ikut-ikutan punya, ternyata dihisab pula. Kesian deh kamu. Yang punyanya malah hisabnya gampang. Kenapa? Karena dia niatnya dengan niat-niat yang bagus dengan apa yang dia punya. Subhanallah, subhanallah. Dia protes sama Allah, ya Allah, saya kan nggak punya, kenapa saya dihisab ya Allah? Kata Allah, karena kamu nggak punyanya, karena aku nggak kasih. Andai aku kasih, niscaya kamu akan belikan, kamu akan pakai uang tersebut untuk membeli apa yang kamu inginkan itu. Kesian deh. Udah, dunia itu sebanyak apapun, gak ada yang kita bawa, teman-teman. Gak ada yang bakalan kita bawa. Kalau yang ada kita syukuri, yang gak ada gak usah dipengenin. Begitu? Insya. Itu katanya Imam Ghazali, zuhud dunia untuk kalian nih orang awam. Udah itu aja kata Imam Ghazali, karena zuhud dunia yang tinggi-tinggi berat kita. Apa itu Imam? Yang ada jangan dinikmati sendiri, tapi dibagi dengan yang lain. Yang nggak ada nggak usah kamu pengenin.
kan? Karena kenapa gitu Ustazah? Karena orang kalau terlampau banyak keinginan dunianya, lama-lama yang haram-haram diambil juga. Bukan punyanya berani dikuasai, berani bohong, berani nipu, berani apa tuh namanya, ngutil, iya, berani. Kalau nyolong tuh kan yang gede-gede, biasanya kalau yang sedikit-sedikit tuh udah juga. Nah tuh teman-teman sedikit sekalian, orang kalau hatinya nggak cinta dunia atau nggak gede keinginannya terhadap dunia, ya lapar terhadap dunianya nggak besar, ambisi terhadap dunianya nggak besar, jagain hatinya, maka dia akan takut sama yang haram-haram. Tapi kalau udah ketinggian, kegedean ambisinya terhadap dunia, berani-berani melakukan yang haram-haram. Padahal yang haram-haram itu berat masalahnya, berat masalahnya. Ini saya kasih tahu prinsip hidup saya. Nggak ada yang halal, nggak ada yang gratis sekaligus nggak ada yang percuma. Nggak ada yang gratis sekaligus nggak ada yang sia-sia. Itu prinsip saya pegang dari zaman saya remaja. Sesudah saya ngerti ilmunya, saya punya prinsip nggak ada yang sia-sia sekaligus nggak ada yang percuma. Teman-teman saya sekalian, nih ya, kalau kita ambil sesuatu yang bukan hak kita, kita diamanatin uang sama orang, kemudian kita ambil, balikinnya nggak sepenuhnya. Misalnya gitu kan, diamanatin orang nih, tolong sumbangkan atau tolong kasih atau tolong pegangkan bahkan, kemudian diambil. Nah gitu kan, toh dia juga kayaknya nggak tahu nih, toh yang dikasih juga bakalannya nggak tahu berapa kok ngasihnya, gitu kan? Dia nggak bakalan tahu, tapi Allah tahu. Kamu kayaknya kayak bisa ngambil sesuatu yang gratis. Diamanatin 1 juta, nyampenya cuma 700. Kayaknya kamu dapat 300 gratis kan? Kelihatannya kayak kamu dapat 300 gratis. Nggak ada yang gratis teman-teman, nggak ada yang gratis, bakalan Allah ambil balik. 300 itu bakalan Allah ambil balik, nggak di akhirat. Saya nggak lagi bicara akhirat, dunia bakalan Allah ambil balik. Entah duit kamu hilang 300, entah kamu kemudian kecelakaan yang bikin duit kamu akhirnya keluar 300, entah kamu harus gantiin apa, nggak enak pokoknya. Keluarnya 300 itu tuh nggak enak, nggak di waktu itu, nggak bisa jadi 2-3 hari, bisa jadi 2-3 minggu, bisa jadi sebulan 2 bulan, bisa jadi setahun 2 tahun 3 tahun ke depan. Dan ini pentingnya nih, dengerin saya, yang Allah ambil balik kadang-kadang bukan uang, tapi yang Allah ambil balik darimu seringkali adalah berupa keberkahan, ibadah, kebahagiaan. Nggak enak teman-teman, nggak enak. Suami yang asalnya cinta jadi nggak cinta sama kamu. Anak yang asalnya penuh hormat sama kamu jadi nggak ada hormatnya sama kamu. Kamu pikir kenapa ada anak saya nggak ada hormatnya sama saya? Padahal saya udah kasih uang, padahal udah saya kasih begini, udah kasih. Bisa jadi adalah karena harta haram yang kamu ambil, Allah ambil balik berupa rasa hormat dan rasa cinta anakmu kepadamu. Hati-hati. Ustazah, saya dulunya kalau sholat tuh berasa nikmat gitu Ustazah. Sekarang saya tuh nggak ada nikmat-nikmatnya sholat Ustazah. Kenapa ya Ustazah? Bisa jadi harta haram yang masuk dalam harta. Susah baiknya, susah benernya teman-teman, susah ditakdir baiknya, susah. Urusan-urusan jadi ribet, keadaan jadi sulit. Kalau kamu ngerasain, kok hidup saya sengsara ya, coba
sendiri. Maka Allah biwallamin lil ibad. Allah enggak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Hati-hati sama hidup, hati-hati sama hidup. Yang bukan hak kamu jagain, jagain, jagain. Amanat jagain, amanat jagain. Yang lagi dikasih amanat jabatan jagain, yang lagi dikasih amanat harta jagain, jagain, jagain. Jangan berani-berani sama yang haram, jangan berani-berani sama yang haram. Mudah-mudahan Allah jaga kita, insya Allah. Karena sekali lagi kebutuhan dirimu itu nggak seberapa, pendek aja. Yang panjang adalah hawa nafsu, keinginan hawa nafsu. Belajar ya, itu 3 hal yang mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yang satu, benerin, perbanyak niat. Ini di sisa Ramadan kita ini ya, terutamanya bagusin niat-niat, banyakin niat-niat. Kemudian yang kedua tadi apa? Tinggalin dosa. Dan yang ketiganya, terakhirnya adalah ya, tinggalin, jauhin diri dari hawa nafsu. Kendalikan, kontrol hawa nafsumu. Biarkan hawa nafsumu mengikuti aturannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang suaminya kerja, jangan tuntut suami di luar batas kemampuannya, Bu. Kesian Ibu ya, Ibu ya di belakang, Bu, dengerin saya. Jangan berani sama yang haram ya, Bu ya. Bilangin suaminya juga jangan berani sama yang haram ya, Bu ya. Bilangin anak-anaknya juga jangan berani sama yang haram ya, Bu ya. Karena semuanya bakalan diambil balik sama Allah, dunia sebelum akhirat. Dan bisa jadi yang diambil balik dari Allah untukmu bukan hanya sekedar harta, tapi semua yang dapat membahagiakan kehidupanmu. Hati-hati. Sebagaimana juga kita tahu, nggak ada yang sia-sia. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu nih, semestinya dibayar, tapi nggak dibayar, oh tenang. Bayaran dari Allah seringkali jauh lebih berkah lagi. Yang dari Allah jauh di atas itu semuanya, gitu kan? Kamu baca Quran itu berjam-jam. Wah, nih kalau misalnya kerja sama orang nih, bayarnya banyak tuh, 3 jam baca Quran, gitu kan? Kalau misalnya dibayar, ini nih diundang orang baca Quran 3 jam, dibayar. Tapi ini nggak dibayar nih. Oh, kamu bilang nggak dibayar? Dibayar, Allah dibayar. Semua yang kamu lakukan, ibadah kepada Allah. Nih kamu nih, masakin keluarga kamu dengan sepenuh cinta, bikinin yang enak-enak buat keluarga, bangun sahur. Ustazah jadi ibu nih, ustazah ya, pekerjaannya nggak ada habis-habisnya ustazah, ya Allah. Mending kalau yang lain kan ada bayaran, itu ustazah saya jadi PNS aja apa gimana nih? Kalau PNS kan ada gajiannya ustazah, jadi ibu nih nggak ada gajiannya pula. Siapa bilang nggak ada gajian? Ada gajian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu ikhlas ngerjainnya, kalau kamu sepenuh hati ngerjainnya, ada bayarannya dari Allah. Dan seringkali Allah ketika bayar nggak hanya berupa uang. Anak-anak yang sepenuh hormat, anak-anak yang sepenuh cinta padamu, suami yang hatinya terpaut padamu, yang hatinya menyayangimu sepenuh hatinya, dari dalam hatinya emang sayang banget. Mau diapain lagi coba? Bu, kamu nggak usah takut, asal kamu ikhlas, asal kamu antaramu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah takut, Bu, nggak usah takut.
Allah kok yang punya kendali hati. Kalau Allah yang udah kasih rasa sayang kepada suamimu, kepadamu, yang lain bisa apa? Gak usah takut. Kalau baiknya angkat lagi suami istri, gak usah takut, gak usah takut, gak usah takut. Insya Allah kalau kamunya hatinya ikhlas, hatinya tulus, Allah bahagiain kamu. Yang benar jadi hambanya Allah, Allah akan bagusin semua urusan-urusanmu dunia sampai akhirat, insya Allah. Itu pesan saya, pegang seumur hidup, pegang seumur hidup, bawa jadiin bekal insya Allah di sisa kehidupanmu, insya Allah. Yaudah, biar ini dibantuin sama Allah untuk bisa mengamalkannya.